LMS dan Classroom. Kita coba tengok materi hari ini adalah kelas diagram. Ya. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat kelas diagram. Kalau tadi kita bicara tentang use case adalah patokannya semua aksi, semua action, semua hal yang dilakukan oleh sistem itu kita bikin use case. Nah, kalau ini beda. Gitu. Tapi tetap Anda harus basicnya tahu teorinya dulu, gitu ya. Sebetulnya ini sudah sering disinggung ketika Anda dapat mata kuliah PBO, Anda dapat mata kuliah visual. Kalau nggak mungkin saya menjelaskan lagi apa sih itu kelas, wah repot, panjang kali lebar itu, gitu ya. Jadi saya tidak lagi menjelaskan apa itu kelas, gitu ya. Tapi nanti kita coba secara garis besar benang merahnya seperti apa, gitu ya. Kita coba tengok teorinya dulu. Jadi salah satu diagram di dalam UML itu namanya kelas diagram. Kemarin kita udah use case, sekarang kelas, next activity. Nah, kelas diagram itu biasanya berisi tentang atribut, metode, dan relasinya. Yang punya atribut siapa sih? Nah, hati-hati tuh. Anda kenal istilah atribut tuh di mana sih? Kalau kita tengok di semester-semester sebelumnya, kita kenal atribut itu pasti ketika kita bicara tabel. Nah, kan gitu. Ketika kita bicara field, bicara row, dan seterusnya lah. Bicara database, nah kita kenal atribut. Gitu. Atribut itu ciri-ciri, karakter, gitu ya, kan gitu. Yang menempel pada suatu objek, gitu. Nah, kalau kita bicara tentang objek, itulah kelas, kan gitu misalkan. Tinggal tergantung apakah objek itu bisa jadi sebuah kelas, gitu, atau kelas itu memang objek, dan seterusnya. Intinya sih Anda perlu perlu garis bawahi, sebuah kelas itu biasanya berisi atribut, metode, dan relasi. Nah, itu satu hal yang perlu Anda ingat. Jadi kalau kelas tidak ada atribut, salah. Kelas tidak ada metode atau metode, gitu. Action lah, actionnya salah. Kelas tidak ada relasinya, salah. Paling tidak minimal itu. Nah, setelah itu, di kelas itu cuman ada dua hal penting yang perlu Anda lihat. Pertama terkait dengan struktural. Gitu. Ini lebih karena di sini pengertiannya adalah ciri pembeda antar objek, gitu. Karakter antar objek. Nah, namanya ciri atau karakter tadi saya sudah singgung di depan. Apa namanya? Atribut. Jadi di sini biasanya berisi atribut. Sementara ini adalah action. Jadi ada dua hal, struktural dan behavior. Ibu saya kecelakaan, mohon maaf sebelumnya. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan tidak ada masalah yang baik, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Oke, nggak apa-apa, silakan. Saya lanjutkan. Jadi, Anda perhatikan. Jadi paling tidak berisi tentang ini. Karakter ada, actionnya ada. Ciri-ciri ada, actionnya ada. Ini kita contoh. Ada sebuah objek namanya pintu. Ada sebuah kelas namanya pintu. Kalau kita lihat sebuah pintu, ciri-cirinya apa sih? Oh, berarti dia punya lebar, punya tinggi, punya warna. Oh, warnanya merah, warnanya ungu, warnanya hijau. Oh, dia tingginya sekian, lebarnya sekian. Nah, itu bicara tentang struktural. Jadi punya struktur. Lebih kepada atribut jatuhnya. Oh, dia ada atribut lebar, tinggi, warna, gitu. Lebarnya sekian, tingginya sekian, warnanya sekian. Terus behaviornya apaan? Action. Oh, ternyata itu objek tersebut bisa membuka, bisa menutup, kan gitu. Nah, itu lebih ke aksinya apa. Gitu. Metodenya apa, gitu, lebih ke situ. Jadi metode, aksi itu bagian dari behavior.
Jadi struktur itu ciri-ciri atau karakter atau atribut yang gampang. Ada sebuah objek, lelaki ganteng. Nah, kira-kira strukturnya apa sih? Oh, tingginya sekian, mukanya bulat, rambutnya botak, misal. Pakaiannya rapi. Nah, apa yang tadi kita sebutin itu bagian dari ciri-ciri. Misal, oh ternyata ada tinggi, oh ternyata ada potongan rambut, oh ternyata ada cara berpakaian. Nah, itu yang bagian dari struktur. Itu yang dibilang atribut. Oh, ada seorang wanita cantik misalkan. Objeknya wanita cantik gitu. Oh, ciri-cirinya ini, rambutnya panjang, tingginya sekian, badannya gemuk, beratnya 150 kilo misalkan. Nah, berarti itu adalah atribut atau ciri-ciri atau karakter. Terus behaviornya apaan? Si lelaki ganteng tadi dan wanita cantik toh bisa beraksi gitu. Aksinya apa? Oh, dia bisa berdandan, dia bisa berlari, dia bisa bernyanyi, dia bisa menulis. Nah, itu bagian hal-hal yang bisa dilakukan oleh si objek tadi. Nah, sekarang yang jadi masalah, ketika kita membuat aplikasi, kita harus bisa melihat objek apa yang ada di dalam aplikasi kita. Anda sudah tahu kelas. Ketika Anda bikin sebuah form, itu biasanya sebuah kelas. Terkadang sebuah kelas itu terdiri dari beberapa sub lagi di bawahnya. Nah, kelas itu pasti punya ciri-ciri, punya atribut, dan seterusnya. Tinggal tergantung objeknya apa. Ya, itu contoh yang gampang. Jadi ini dulu yang dipahami, yang penting ada struktur, ada behaviornya. Pertama, kita harus tahu bahwa tadi atribut kelas itu punya atribut, punya metode, punya relasi. Terus ada memuat struktur dan memuat behavior. Lalu kalau dari segi gambar, hanya ada 3 hal yang terpenting. Ada nama kelas, atributnya, actionnya, operasinya apa. Terkadang menuliskan 4 di sini. Keterangan tentang operasi tersebut. Boleh nggak? Boleh. Tapi sifatnya opsional. Jadi cuma ada 3 bagian. Produk, atribut, operasi. Nih. Nama kelasnya apaan? Mahasiswa. Atributnya apaan? NIM, nama, alamat. Actionnya apaan? Operasinya apaan? Metodenya apaan? Metodenya apaan? Behaviornya apaan? Ini dia. Bisa jadi action ini akan terkait dengan kelas-kelas lain. Boleh nggak? Boleh. Tadi Anda bikin form siswa misalkan. Use case-nya, use case input data siswa misalkan. Anda bikin di situ menginput, mengedit, menghapus, gitu, menyimpan, gitu. Siswa ada NIS, nama, alamat, actionnya apaan, bisa simpen, edit, apa gitu, dan seterusnya. Jadi kelas diagram ini bisa membantu kita dalam membuat aplikasi, sehingga dari kelas diagram akan ketahuan secara struktur kira-kira bagaimana visualisasi dari sebuah program itu. Makanya dibilang kelas diagram itu membantu dalam hal visualisasi struktur kelas, baik dari kelas yang bersangkutan maupun relasi terhadap kelas-kelas lainnya. Gitu. Dibilang kelas diagram itu merupakan fondasi ketika kita menyusun sebuah komponen diagram atau deployment diagram. Ada diagram lain namanya komponen dan deployment selain kelas diagram. Nah, untuk menyusun itu kita harus tahu kelas. Nah, karena ini berbasis PBO, OOP, Object Oriented Programming, atau pemrograman berorientasi objek, gitu. Makanya orang sering bilang ini merupakan diagram paling penting dalam Object Oriented Analysis and Design. Artinya karena kita berbasis objek, ini harus bisa didefinisikan dengan baik. Sekarang kan rata-rata aplikasi berbasis objek gitu ya. Oke. Paling tidak minimal 3 item.
Ya, disarankan untuk manual 3, bisa tambahan. Nah, ini nanti Anda bisa baca lah. Oke. Nah, ini yang paling penting, yang sering lagi. Jadi pertama kita harus kenal bahwa sebuah kelas itu terdiri dari atribut, metode, gitu ya. Nama, gitu. Nama kelas ada, atributnya apa, actionnya apa. Ada 3 bagian. Lalu ketika menggambarkan kelas, kita harus tahu relasi antar kelas tersebut. Gitu. Jadi ada beberapa relasi. Gitu. Nah, relasi itu biasanya, ke sini dulu. Kalau kita tengok use case yang kita buat, tadi Anda bikin use case form penginputan data siswa, gitu. Use case-nya penginputan data siswa. Nah, sebetulnya kelas diagram itu merupakan penggambaran, gitu, penggambaran atau merepresentasikan, gitu, penggambaran detail dari sebuah objek. Gitu. Apa yang bisa dilihat? Properti, karakter, atribut jatuhnya. Lalu sama aksi yang kelihatan. Karena di situ kan ada atributnya. Di situ ketika kita bilang menginput data siswa, di situ kan ada pasti yang diinput apaan? NIS, nama, alamat misalkan. Nah, itu kan properti, ciri-ciri, gitu. Atau karakter, atau atribut. Lalu ada action. Actionnya apa di dalam objek tersebut? Tadi udah dijelasin, menyimpan, mengedit misalkan. Jadi use case itu bisa kita representasikan ke dalam sebuah kelas diagram. Gitu. Ini contoh aja, gitu ya. Ini contoh. Tadi siswa, kelas siswa, gitu ya. Ada atributnya apaan? NIM, nama, atau NIS, nama, alamat. Gitu. Metodenya apa, gitu ya. Menyimpan, gitu. Tadi saya bilang kelas lelaki ganteng, atributnya apaan? Tinggi, berat badan, potongan rambut, gitu ya. Bentuk muka, misalkan. Metodenya apa? Nah, tadi kan begitu. Berkaca, berjalan, bernyanyi, nah itu. Action, lagi-lagi action. Actionnya apa? Ya. Oke. Setelah kita tahu itu, oh udah mulai terbuka misalkan, udah mulai kelihatan, udah jelas gitu. Lagi-lagi saya yakin Anda pernah lihat gitu. Saya yakin Anda pernah disinggung tentang ini. Tapi terkadang ya masih salah menuliskannya gitu. Makanya ini sebetulnya memperkuat. Ada istilah visibility. Nah, ini menunjukkan sebuah level akses. Makanya ketika kita bicara dalam sebuah kelas, kita sering dengar yang namanya public, protect, privat. Visibility harus ditulis secara berurutan. Tidak boleh ngacak lah, tidak berurut gitu ya. Simbolnya memiliki simbol juga yang berbeda. Jadi ketika kita menuliskan sebuah plus di dalam sebuah atribut misalkan, berarti kita tahu tuh atribut itu nempelnya di public berarti. Kalau kita menuliskan sebuah tanda crash, berarti dia nempelnya di protect. Level protect gitu ya. Level kelasnya gitu ya, level kelas. Gitu. Ya Anda lebih paham lah kalau Anda mungkin pakai PHP atau pakai Java gitu ya. Privat, karena Anda sering lihat tuh. Kalau kita bikin form, paling atasnya udah ketahuan tuh. Public void misalnya. Ada private void, misalnya. Ada protect void misalnya. Nah, visibility itu menunjukkan level. Gitu ya. Nah, visibility itu bisa diterapkan dalam sebuah kelas maupun dalam sebuah atribut. Bahkan visibility juga bisa menuliskan tentang tipe datanya. Ini kan contohnya. Crash berarti dia ada di protect. Apa namanya? Variabelnya atau atributnya A2. Tipe datanya integer. Bahkan dilengkapi tuh 100 misalnya. Plus entry A1 misalkan. Berarti plus itu adanya di public gitu. Di level 1 gitu.
Ini jangan sampai lupa menuliskan. Ada visibility. Nah, selain yang ini ada satu lagi ini. Nah, ini biasanya kalau benang merahnya saya sering bilang, kalau Anda pernah belajar IRD, IRD, Afdanisa ada Afdanisa? Ada? Halo? Saya, Pak. Ya, IRD kepanjangannya apaan? Tuh. Kalau kepanjangannya aja nggak tahu, Anda pasti nggak bisa bikin IRD. Gitu. Kenapa? Kalau kepanjangannya nggak tahu, kepanjangan itu kan menunjukkan hal apa yang dibuat di dalam IRD gitu. IRD itu Entity Relationship Diagram. Diagram relasi entitas. Apa yang direlasikan? Entitas. Objek. Nah, entitas di dalam IRD adalah sebuah tabel. Sama halnya di sini. Gitu. Di IRD itu ada istilah kardinalitas yang kita sering dengar, one to many, many to one, many to many. Nah, itu udah pasti dengar tuh. Kalau Anda tidak menempelkan itu di dalam IRD, pasti salah. Karena itu akan menunjukkan bagaimana relasi dengan sebuah tabel ke tabel, kan gitu. Nah, yang sering salah di IRD, pertama tadi nggak tahu apa itu IRD, kedua apa yang harus dituliskan di IRD, ketiga sudah jelas entitas yang dimaksud di dalam IRD itu adalah sebuah tabel. Pertanyaannya, ketika Anda menuliskan entitas kepala sekolah, apakah kepala sekolah ini sebuah tabel? Bukan, Pak. Lah, kalau bukan kenapa harus jadikan entitas? Di situ entitasnya adalah dosen. Pertanyaannya, apakah itu dosen menjadi sebuah tabel? Iya, kalau dari sebuah tabel, iya. Di situ ada entitas kasir. Apakah kasir itu menjadi sebuah tabel? Enggak, loh, jangan. Sama halnya di sini, ketika Anda menuliskan sebuah kelas diagram, Anda menuliskan kelas diagram, nama kelasnya kepala sekolah, ada atributnya, nama, NIP, sekolah gitu. Pertanyaannya, apakah yang Anda buat di kelas diagram ini adalah sebuah tabel? Iya, Pak. Tabelnya mana? Nggak ada. Loh, katanya iya, tapi nggak ada gitu. Itu yang sering salah. Dan ini sering kejadian ketika Anda menyusun tugas akhir. Saya tanya IRD maupun dan seterusnya lah. Begitu dibuka, kalau Anda bikin kelas diagram, di situ ada kelas diagram, kepala sekolah, dia bikin aplikasi administrasi sekolah misalnya, sistem pembayaran. Di situ ada kelas diagram kepala sekolah. Pertanyaan saya, ini ada kelas diagram namanya kepala sekolah. Apakah kepala sekolah ini sebuah tabel? Iya, Pak, gitu. Coba lihat, saya mau tahu tabelnya mana. Begitu dilihat di database-nya nggak ada tabel kepala sekolah. Lah kan lucu. Jadi jangan menempel. Jadi kalau kita mau ambil simpelnya, kelas diagram itu biasanya adalah sebuah tabel. Kalau kita punya 9 tabel di dalam basis data, berarti kemungkinan besar akan ada 9 kelas diagram. 9 objek. Nah, 9 objek ini satu sama lain saling berhubungan, saling berelasi. Makanya relasi atau hubungan dari setiap objek ini harus dituliskan dalam bentuk kardinalitas kalau di IRD. Kalau di kelas diagram namanya multiplicity. Namanya ini. Jadi ini berarti merupakan sebuah indikasi seberapa banyak objek tersebut atau kelas tersebut bisa diangkat dalam sebuah kelas. Ada istilah satu berarti dia cuma hanya satu. Kalau 0 itu bisa bernilai 0 atau 1. Jadi ada istilah 1 atau 0,1 atau 0 bintang atau 0,n. 0,1 nilainya cuma 0 atau 1.
Kalau 0 titik-titik n nilainya tidak terhingga, tapi sejumlah n nantinya. N itu nanti punya nilai ketika Anda membuat variabel tertentu di dalam atau deklarasi tertentu di dalam sebuah modul misalkan. N itu ada nilainya. Misalkan N-nya 15, berarti ya maksimal cuma 15 nilainya gitu. Sampai 15 gitu. 0 sampai 15 ya. Atau 0 titik-titik bintang. Oh, berarti nggak ada batasnya. Gitu. Anda nggak bisa tuh batasin jumlah satu tabel itu 1000 baris misalkan. Karena Anda menuliskannya 0 titik-titik bintang misalkan. Jadi ada istilah 0.1, 0.n, atau 1 titik-titik n, atau 1 titik bintang. Pokoknya artinya kalau 0, 1, 0 bintang, bintang itu tidak terhingga, n itu tidak terhingga sampai batas n ditentukan. Nah, benang merahnya atau simpelnya ini merupakan kardinalitas. Pak, kardinalitas apa sih? Selesai sudah. Kalau Anda nggak ngerti kardinalitas. Ya emang nggak ngerti karena nggak diajarin di IRD. Oh, bukannya nggak diajarin, Anda nggak memperhatikan waktu itu. Karena ketika kita bicara IRD pasti akan diceritakan tentang kardinalitas. Jadi ini simpelnya adalah kardinalitas dan ini harus dituliskan di dalam kelas diagram. Gitu ya. Oke, sampai situ ya. Itu baru beberapa hal. Berikutnya ini yang lebih rumit lagi gitu loh. Udah dirumitin dengan use case, ada lagi kelas gitu. Sebetulnya sih kalau kita mau, ini kan karena kita mengupas teori ya. Kalau simpelnya sih nanti Anda bisa lihat ketika Anda bikin aplikasi, oh ternyata tabelnya ada ini, oh ada tabel A, B, C, D, ya udah tabel itu aja yang dijadikan kelas. Simpelnya sih seperti itu sebetulnya. Tapi kita lihat karena kita akan mengupas teori. Relasi, gitu. Relasi antar kelas itu ada yang bersifat asosiasi, agregasi, atau inheritance. Gitu. Kemarin ketika use case ada generalisasi, ada asosiasi, gitu ya. Gitu. Nah di sini ada tambahan. Nanti teorinya Anda bisa baca ya. Kita lihat. Yang namanya inheritance itu hampir sama kayak use case kemarin. Antara induk dan anak. Dah titik itu aja lah. Ditandai dengan tanda ini dia. Generalisasi. Nih, panas seperti ini nih. Gitu. Jadi, kenapa dibilang digeneralisasi? Karena dua kelas ini merupakan turunan dari ini. Artinya ini induknya, ini anaknya. Makanya dibilang generalisasi atau inheritance. Ada sebuah kelas, di dalamnya ada subkelas ini yang kita bilang anak. Nah, tandanya bagaimana? Dinotasikan dengan anak panah mengacu ke superkelas atau ke induk. Jadi anak ke induk. Kalau kemarin kita bilang extend itu anak ke induk. Nah, extend itu ini bisa berdiri sendiri gitu ya. Walaupun cache induknya itu tidak tereksekusi atau tidak running gitu ya. Itu kalau use case. Nah, kalau ini nggak bisa. Inheritance di dalam kelas ini tidak bisa tereksekusi kalau induknya tidak tereksekusi gitu ya. Lagi mana mau baca ini gitu ya. Nah, ini generalisasi. Ada istilah asosiasi. Asosiasi itu sudah jelas hubungan antara satu kelas ke dalam kelas yang lain gitu ya. Cuma bedanya terkadang harus ditambahkan dengan kardinalitas gitu ya. Nah, ini asosiasi. Udah jelas, dosen ke mata kuliah, dosen ke jadwal misalkan. Mata kuliah ARS ke nilai misal. Ya. Gitu-gitulah. Nah, ini ada beberapa referensi notasi supaya Anda bisa pelajari. Kayak misalkan penulisan 1, 0 ke 1, 0 titik bintang, 1 titik. Nah, artinya ini minimal 1, maksimal tidak terhingga. Gitu ya. Nah, ini notasi yang bisa ini nanti Anda bisa baca. Tadi generalisasi, sekarang agregasi. Nah, agregasi Anda bisa lihat. Nah, ini agak rumit. Anda kalau tidak paham bentuk kelas, bentuk tabel, atau bagaimana relasinya agak susah.
Kita lihat bacaannya. Agregasi dimaksudkan adalah sebuah hubungan di mana sebuah kelas gitu yang besar, kelas yang lebih besar, itu berisi beberapa bagian kelas kecil lainnya. Artinya sebuah kelas itu memiliki kelas-kelas kecil lainnya. Kelas. Nah, sehingga dia punya anak lah. Ini kelas yang besar, ini kelas-kelasnya punya bagiannya lagi. Cuma di sini memiliki makna tersendiri tanpa kehadiran sebuah, maksudnya yang induk ya. Artinya masing-masing ini bisa berdiri sendiri tanpa harus ada ini. Tapi ini kalau ini bisa dipecah. Contoh gini, di dalam sebuah tabel mahasiswa itu terdiri dari selain identitas mahasiswa juga ada identitas pekerjaan, lalu ada identitas wali, lalu ada identitas orang tuanya. Walinya siapa, orang tuanya siapa, nomor handphonenya berapa, alamatnya di mana, pekerjaannya apa, dan seterusnya. Gitu ya. Di dalam data ini. Nah, supaya tidak ragu, maka dilakukan normalisasi, kan begitu. Nah, setelah dinormalisasi, tiba-tiba dari satu kelas atau dari satu tabel, itu bisa menghasilkan 4 tabel. Salah satunya adalah tabel pekerjaan, tabel wali, tabel orang tua. Jadi semua yang berkaitan dengan pekerjaan masuk ke tabel pekerjaan. Semua yang berkaitan dengan wali masuk ke tabel wali. Semua yang berkaitan dengan orang tua masuk ke tabel orang tua. Sehingga dari satu kelas yang tadi itu bisa terpecah menjadi 4 kelas. Nah, ini artinya kelas ini bisa terdiri atau memiliki kelas kecil. Ini kelas kecil lainnya. Nah, kalau ini kepemilikannya ini, maka kita bilang dia sebagai agregasi. Tandanya adalah diamond kosong. Nanti ada diamond isi di sini, ada isinya nih. Kalau diamond kosong namanya agregasi. Kalau diamond isi namanya komposit. Nah, kalau agregasi ini bisa berdiri sendiri. Gitu. Ini bisa berdiri sendiri, ini bisa berdiri sendiri, ini bisa berdiri sendiri. Artinya, nih, jika dipisah tidak merubah makna. Artinya kalau di sini contoh fieldnya atau atributnya adalah kode pekerjaan 01, nama pekerjaan, alamat pekerjaan, nah dan seterusnya kan. Artinya kalau ini lepas dari sini, ini nggak masalah gitu loh. Ini nggak masalah. Kalau lepas dari ini, ya itu yang dibilang agregasi. Nah ini contoh lain ya, ruangan dan meja. Nah kalau tadi diamond kosong, ini diamond full, artinya ada isinya. Namanya composition. Composition. Ini sama. Ada sebuah kelas besar memiliki kelas-kelas kecil di bawahnya. Jadi kalau agregasi maupun composition itu ada kelas besar memiliki kelas-kelas kecil di bawahnya. Kelas kecil itu tadi bagian dari kelas induk gitu ya. Makanya ada istilah whole dan whole part gitu. Whole yang besar, part bagian kecilnya. Lalu, nah kalau di sini bedanya adalah gitu ya. Kalau tadi ini bisa berdiri sendiri, bisa berdiri sendiri, bisa berdiri sendiri. Kalau ini nggak bisa berdiri sendiri, artinya si anak tanpa adanya ini ya nggak ada gitu loh. Jadi harus ada ini gitu. Itu bedanya. Jadi ini anaknya dia, gitu. Ini anaknya, gitu. Ini partnya. Ini bisa berdiri sendiri nggak bisa, karena harus ada ini gitu loh. Jadi ini pasti nempel. Nah kalau ini tanpa ini bisa nggak? Bisa jadi. Misalkan ternyata tidak ada fakultas, adanya program studi doang, misal. Gitu ya. Misal. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi ketika kita bilang composition, si anak itu tidak bisa lepas dari si induk. Artinya si induk harus ada.
baru si anak ada. Dan dia saling berhubungan. Relasinya jadi relasi ini namanya composition. Ini nama relasi. Ini nama relasi. Tadi generalisasi itu juga nama relasi. Jadi di depan itu tadi ada generalisasi, ada association, ada aggregation, ada composition. Udah 4 tuh. Jadi itu harus dihafalin gitu. Nah ini contohnya. Pak tadi di depan 3, ya ini opsional, artinya boleh ada boleh enggak. Anda bisa lihat ini action, ya, action. Anda bisa lihat ini atribut, menuliskan tipe data boleh. Kalau mau dituliskan struktur datanya juga boleh, misalkan nama kelas, atribut, behavior, actionnya, metodenya, terus keterangan. Boleh nggak? Boleh. Anda bisa lihat di sini visibility-nya. Artinya ini public, berarti dia ada di kelas induk, gitu. Bukan privat ataupun protect. Gitu. Karena kalau min, privat berarti. Kalau press berarti protect, nah, kan gitu. Harus hafal itu kan gitu ya. Nih, contoh. Sudah, ini contoh ada multiplicity-nya atau kardinalitas, multiplicity lah yang kita bilang. Artinya, satu titik-titik bintang minimal atribut ini bernilai 1, artinya bisa bernilai 1 atau tidak terhingga. Artinya kepemilikannya bisa 1 atau tidak terhingga. Contoh, beberapa mahasiswa berada di satu wilayah. Artinya satu wilayah bisa berisi beberapa mahasiswa. Minimal 1. Ada satu wilayah yang tidak memiliki mahasiswa. Misalkan. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena minimal 1 di sini. Artinya satu wilayah ini minimal ada 1 orang mahasiswa. Gitu. Minimal 1. Kalau kita tuliskan di sini 0, boleh nggak? Ya logika aja. Bisa nggak ada satu wilayah tidak ada mahasiswanya misalkan? Bisa memang. Terus buat apa wilayahnya kita masukin? Ya nggak usah kita bikin gitu. Kan logikanya begitu. Kita menempelkan wilayah karena dia akan berelasi dengan tabel mahasiswa. Makanya kita masukkan relasi wilayah ke tabel wilayah. Jadi logikanya begitu. Bukan nggak boleh di sini 0, bukan gitu. Tapi secara logika kalau dia memang tidak ada isinya, mau ngapain kita tulis wilayahnya kan gitu. Kita tulis wilayah Depok, tapi di Depok tidak ada satu mahasiswa Unindra misalnya. Ngapain di Depok kita tulis? Kita hapus saja wilayah Depok kan begitu. Nah ini dibilang multiplicity. Kita tengok. Di sini ada tanda visibility-nya. Ya, ada tanda visibility. Nah ini tadi dijelaskan 1 ke N, 1 ke bintang, dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca. Ini lambang-lambangnya. Ada agregasi, komposit, gitu ya. Ini turunan, generalisasi, ya. Ini relasi, ada dependence, ada relation. Nah ini hati-hati ya, cara-cara nulis ininya. Nah ini ada plus, crash, min, dan seterusnya. Ini visibility tadi, public, protect, privat, dan seterusnya. Jadi Anda hati-hati juga kalau mau menuliskan, gitu ya. Oke, ini contoh. Gitu. Artinya satu rekening hanya dapat memiliki 1 ATM, atau 1 ATM hanya dapat dimiliki oleh 1 rekening. Gitu. Nah, artinya begitu. Nah nanti kalau Anda bikin kelas juga harus diperhatikan tuh. Nah ini contoh yang lebih kompleks, gitu ya. Di sini ada generalisasi, simbolnya kelihatan. Di sini ada visibility, nih 1, 0, visibility, multiplicity, visibility-nya nggak ditulis nih, plus minusnya nggak ditulis, gitu ya.
Kita lihat relasinya asosiasi, ada generalisasi, ini merupakan anak dari ini, gitu ya. Sementara ini tidak bisa berdiri sendiri, gitu. Kalau composition, nah, atau aggregation, ini kan agregasi nih. Kalau agregasi gimana gitu? Agregasi itu diamond kosong nih. Jadi ini ke sini agregasi, gitu, aggregation. Gitu. Nah, itu Anda bisa lihat contoh-contoh. Nah, ini nanti Anda buat seperti ini. Oke, ini juga contoh. Nah, sini udah dilihat kasih contoh ke contoh. Nah, sebetulnya Anda udah sering lihat dan Anda sudah tahu. Cuma masalahnya karena Anda basic teorinya itu tidak cermat memahaminya, sehingga ketika menuliskan banyak kesalahan. Gitu. Jadi jangan sampai menuliskan kesalahan. Apalagi dari aplikasi yang Anda buat. Ingat, dari aplikasi yang Anda buat. Gitu. Ya, contoh. Nah, kita lihat contoh studi kasus ketika kebetulan studi kasus itu bentuk barangnya sudah ada. Ini kan sebuah hasil dari sebuah produk gitu ya. Ada form permintaan sama bukti penyerahan. Sementara nanti yang Anda buat itu Anda belum tahu nih produknya seperti apa. Boro-boro tahu produknya, menghayal aja Anda masih belum bisa gitu ya. Nah, itu makanya saya bilang harus bisa berhayal. Karena Anda harus, kenapa saya bilang Anda nggak bisa berhayal? Karena ketika ditanya proses pun Anda bingung prosesnya apa gitu. Proses bisnisnya apa aja gitu. Karena dari proses bisnis Anda akan ketahuan tuh form-formnya apa gitu. Lalu akan ketahuan use case-nya bagaimana kan gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau produknya sudah ada, kita pengen lihat nih gitu. Kalau dari sebuah produk ini sebetulnya kelas diagramnya bagaimana sih gitu ya. Nah, misalkan nanti ternyata ini keluar di UTS atau di UPM misalkan. Ada sebuah soal cerita bla 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 bla, tapi tidak dalam bentuk gambar, dalam bentuk soal cerita. Buatlah kelas diagram dari cerita di atas. Nah, itu dari soal cerita. Nah, ini kita buat kelas diagram dari sebuah produk. Bagaimana cara membuatnya? Langkah pertama itu Anda pilih dari sekian yang muncul di sini, Anda dikelompokkan. Kira-kira atribut-atribut mana yang bisa jadi satu kelompok? Ya, mengelompokkan. Oh, ternyata kelompok 1 atributnya ini, kelompok 2 atributnya ini, kelompok 3 atributnya ini. Jadi dari yang di sini Anda kelompokkan. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, dan seterusnya. Setelah Anda kelompokkan, ternyata Anda menemukan 5 kelompok. Jadi dari dua bukti ini, Anda bisa lihat ada 5 kelompok. Kelompok pertama itu ini misalkan. Kelompok kedua itu ada nama unit, ternyata ini. Kelompok ketiga itu ada nama barang, ternyata ini nih. Nih, nama barang satuan jumlah. Kelompok 4 misalkan ternyata ini. Tanggal. Ada tanggal, ada nama unit tadi udah. Gitu. Nama barang satuan jumlah tadi udah. Terus yang kelima ternyata ada staff. Oh, ternyata ada di sini nih, ada namanya. Karena namanya beda misalkan. Nah, setelah Anda kelompokkan, Anda berikan key di kelompok-kelompok tersebut. Key. Jadi Anda taruh key-nya apa? Ternyata tidak ada key. Kayak tadi di sini nggak ada key-nya nih. Kalau ini key kita bisa tempelkan. Key. Pak, key apa sih? Aduh, repot lagi. Kalau udah ada key nggak tahu, nggak repot itu. Nah, kita nggak bahas key-nya. Gitu. Teori key, saya harap Anda udah pernah paham. Setelah kita temukan key-nya, gitu, Pak ini nggak ada key, bagaimana? Ya kita tambahkan. Kalau dia bisa kita labelkan key-nya, oh ini nomor, bisa kita jadikan key, oke. Jadi kita buat key-nya ini. Oh ini nggak ada, berarti kita tambahkan. Nah, kalau tidak ada, kita tambahkan. Kode unit jadi key.
Ternyata di sini tidak ada yang bisa kita jadikan key. Loh kok nggak ada? Kan ini bisa. Nah, berarti Anda nggak paham kan gitu. Karena key itu harus unik misalkan. Kita tambahkan. Lalu kelompok 4 udah ada key-nya belum? Oh ini bisa kita jadikan key. Kelompok 5 oh kita tambahkan. Jadi kita memberikan key. Yang pertama kita mengelompokkan, yang kedua kita memberikan label key. Lalu kita rename nama-nama kelompok ini menjadi sebuah entitas. Kita namakan. Contoh FPB, unit, barang, BSB, staff. Pertama kita kelompokkan, kedua kita berikan key, ketika kita labelkan nama kelompoknya. Yang keempat, beri relasinya. Kasih relasi. Jadi kira-kira relasi, ada gak relasi dari sini ke sini? Untuk tahu dia ada relasi atau tidak, ya kita tengok aja sininya. Ada gak relasi dari sini ke sini? Oh ada. Nah, jadi kita berikan relasi. Relasi ini ke sini. Ada gak relasi dari sini ke sini? Ada gak relasi dari sini ke sini? Ada gak relasi dari sini? Dan seterusnya. Cek satu-satu. Ada gak relasi dari sini ke sini? Jadi kita berikan relasi. Kita cek satu-satu. Setelah kita cek satu-satu, muncullah relasinya seperti ini. Misal, relasinya udah ketemu. Setelah memberikan relasi, baru kita tandai kardinalitasnya. Menentukan multiplicity. Jadi tadi kita berikan relasi, sekarang kita tentukan multiplicity-nya. Satu FPB ini bisa terdiri dari beberapa FPB untuk satu unit kerja. Jadi satu unit kerja bisa membawahi atau membuat beberapa FPB. Minimal satu, gitu. Maksimal tak terhingga. Satu unit bisa membuat beberapa FPB. Atau beberapa FPB itu bisa dibuat oleh satu unit. Ya. Kalau mungkin nggak satu FPB, itu bisa dibuat oleh beberapa unit. Nomor FPB 01 dibuat oleh unit A, unit B, unit C misalkan. Mungkin nggak? Nah, itu hati-hati. Kalau nggak mungkin ya berarti nggak usah. Tapi kalau mungkin, nah berarti di sini juga bisa banyak nih. Nggak cuma satu, tapi satu bisa tak terhingga. Misalkan. Atau kita mau batasin 1 sampai N gitu. 1 titik N. Berarti N itu nanti bisa bernilai. N-nya itu ya sebanyak unit. Kalau unitnya ada 9 ya kita beri arti 1 titik 9 misalkan. Ya. Ya pokoknya intinya kita bikin multiplicity-nya. Pertama kita mengelompokkan, kedua kita memberikan key, ketiga memberikan nama entitasnya, nama kelas dia, nama itunya apa, entitasnya. Keempat kita berikan relasi, kelima kita berikan kardinalitas atau multiplicity. Selesai. Contoh. Ya. Akhirnya muncul seperti ini. Dari produk yang ada. Gitu ya. Oke. Itu kira-kira penjelasan tentang kelas diagram. Nah, latihannya bagaimana? Ya sudah, latihannya bikin aja kelas diagram dari judul RPL yang sudah Anda buat. Gitu. Oke ya. Oke, 2113. Sampai situ ada pertanyaan? Monggo silakan. Mau nanya? Silakan, mau nanya. Nah, itu nanti akan ketahuan tuh kelas diagramnya apa gitu. Anda ada berapa form? 9. 9 form itu ada tombol simpan. Nah, udah pasti tuh akan ada 9 entitas untuk dijadikan kelas diagram. Misal ya. Anda bikin berapa form? 9.
9 itu yang 6 form itu ada tombol simpannya. Gitu. Yang lainnya tidak ada misalkan. Berarti kemungkinan besar Anda punya 6 entitas. Kan gitu. Minimal. Udah. Simpelnya, Anda punya berapa tabel di aplikasi itu? 8 tabel, Pak. Berarti akan ada 8 entitas di dalam kelas diagram. Tinggal Anda hubungkan aja tuh masing-masing tabelnya. Gitu. Jadi tabelnya apa aja, Anda hubungkan, Anda buat key-nya apa, Anda relasikan, lalu Anda bikin kardinalitasnya gitu. Selesai. Ya. Gitu. Gampang kan? Gampang banget. Karena intinya biasanya kelas diagram dibuat berdasarkan seberapa banyak tabel yang kita buat. Dah. Biasanya seperti itu. Tinggal kita membuat relasi sedemikian rupa di antara tabel-tabel tersebut. Jelas ya? Oke, silakan yang mau nanya, monggo. Ada? Cukup jelas? Baik, kalau cukup jelas, saya sudah buat latihan gitu. Latihan itu di LMS. Kamis 6, materi sudah ada. Ini latihannya. Simple, Anda hanya buat kelas diagram dari judul tugas RPL. Anda sampai di sini. Setelah submit, Anda screenshot, buang di Classroom. Di Classroom, Anda taruh di L5. Gitu. Anda upload di sini. Materi sudah ada di sini, materi pertemuan 6, kelas diagram. Oke. Itu terkait dengan latihan kali ini. Lalu saya sih terserah sih, saya sih mau nawarin untuk minggu depan pertemuan ke-7 itu jatuhnya daring. Tapi karena kita kemarin sempat libur dan pengganti presensi, terserah. Anda nanti silahkan tentukan di kelas. Kalau Anda minggu depan mau luring, kabarkan segera supaya bisa dikonfirmasi ke TU bahwa kita akan luring, gitu. Tapi Anda sepakati dulu di kelas, baru infokan ke saya, tapi jangan mendadak, gitu ya. Apakah Anda mau luring atau mau daring? Karena pertemuan ke-7 itu kita bisa luring, gitu. Walaupun kita daring sebetulnya jatahnya, karena kita cuma di 135. Nanti kita ketemu lagi di 9, 11, 13. Tapi kalau di 135 itu ternyata ada yang pengganti atau dilakukan secara daring, kita bisa lakukan secara luring di pertemuan ke-7. Minggu depan ke pertemuan ke-7. Saya tawarkan ke kelas, silahkan kalau Anda mau luring, tapi konfirmasi ke saya, supaya saya bisa konfirmasi ke TU terkait dengan ruangan. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tidak luring, terus Anda sekelas maunya daring, ya tetap kita lakukan melalui Google Meet. Gitu. Jadi mohon silahkan nanti Anda diskusikan sendiri di kelas, lalu nanti silahkan konfirmasi ke saya. Kalau bisa tidak mendadak. Oke, sampai situ. Silahkan, ada yang mau tanya? Presensi sudah semua? Ada yang belum? Saya belum, Pak. Saya belum, Pak. NPM? 2701. Saya belum, Pak. 2701. Oh, Iqbal. Oke. Iya, Pak. Terus? 2859, Pak.
2839. 2859, Pak. 2859 Erwin. Oke, terus 2304, Pak. 2710, Pak. 2304 Gusti sudah. Terus 23 Si Pak 2265. 2710, Pak. 2237. Udah. Nih yang belum, Gifar ada? Sania? Bagas? Ada, Pak, hadir, Pak. Bayu? Aji? Tadi Aji kayaknya ada. Aji ada? Ada nih Aji Firmansyah. Surya? Lulu? Riza? Imelda? Fikri? Ya. Oke, kalau tidak ada, seperti biasa, saya mau ambil screenshot. Monggo yang bisa on cam, silakan on cam. Silakan kameranya dibuka. Saya mau ambil gambar dulu. Satu, dua, tiga. Ada lagi? Yang bisa on cam? Nggak ada, hanya 3 orang. Belum pada mandi berarti nih. Malam Jumat mandi dulu. Yohanes, Hafiz, oke, Solahuddin, Arif. Oke, kalau nggak ada lagi, monggo silahkan lihat ke kamera. Saya mau screenshot. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya over dulu. Oke, sekali lagi. Boleh gaya bebas. Mau nyengir, mau dangak, mau ini bebas. Yang penting jangan kebalik mukanya. Oke, silakan ke kamera. 1, 2, 3. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.